Halo, kembali lagi di channel Radista. Kali ini kita mau bahas Rexus RGB Gaming Microphone Sora DM1. Dan seperti biasa, kalau kalian mau beli produk ini atau produk aksesoris gaming lainnya, kita taruh link pembeliannya di deskripsi. Oke, seperti biasa kita bahas untuk kemasannya dulu. Di bagian atas sama bawahnya ini cukup polos, nggak ada yang penting. Di bagian sampingnya ada 4 gambar produknya. Di samping satunya lagi ini ada 5 keterangan. Terus di bagian depannya ini ada 4 keterangan sama gambar produknya lagi. Di bagian belakangnya, bagian atasnya ini ada 3 keterangan. Terus di bagian bawahnya ini ada spesifikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau kalian mau baca lebih lanjut, kalian bisa pause bagian ini. Oke, kita lanjut unboxing. Kita mau lihat dapat apa aja. Let's go. Oke, jadi ini paketnya cukup simple. Jadi selain unitnya, kita dapat sedikit kertas panduan. Ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga. Dan kita dapat kartu garansi karena semua produk Rexus bergaransi resmi 1 tahun. Oke, sekarang kita bahas untuk produknya. Kita mulai dari kabelnya. Ini bahannya braided, panjangnya sekitar 175 cm. Ini di bagian ujungnya ada ferritnya untuk membantu ngurangin noise listrik. Untuk colokannya dia menggunakan konektor USB biasa. Ini untuk ujungnya ini gold plated. Untuk barang utamanya sendiri ini beratnya hampir sekitar 300 gram dan hampir semua beratnya itu ada di bagian lehernya karena ini bahan lehernya ini besi, itu yang dimaksud durable hose tadi di depan dusnya. Untuk bagian bawah sama atasnya ini plastik dan dia doff. Untuk bahan plastiknya sendiri ini menurut gue sih agak tipis ya, tapi karena doff ya termasuk kelihatan oke sih. Di bagian bawahnya ini ada 4 kaki karet biar dia nggak gampang geser-geser di atas meja. Di bagian atas unitnya ini ada 2 tombol, jadi yang sebelah kiri ini untuk kita ganti mode lampu RGB nya. Terus di sebelah kanan ini ada tombol untuk kita mute atau matiin mikrofonnya. Terus ini di atasnya ini ada knob. Ini gue kirain tuh volume untuk mikrofonnya, tapi kalau kita perhatiin di depan dus sama di samping dus ini untuk ngatur kecerahan lampu. Nah ini kan jadi di bawah mikrofonnya ini ada lampu LED-nya, dan ini knobnya kita pakai untuk atur keterangan, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Nah ini terus di bagian sampingnya, di samping kiri kanannya ini ada 2 colokan USB. Jadi ini selain berfungsi sebagai mikrofon dan lampu, ini juga berfungsi sebagai USB hub 2 port. Cuman yang gue kurang suka itu untuk USB, colokan USB di sampingnya ini posisinya tuh kebalik. Jadi kalau kalian udah biasa nyolokin kabel USB, ini kalian harus posisinya harus dibalik. Jadi itu yang gue kurang suka dari colokan USB-nya. Oke, sekarang kita mau bahas lampu RGB-nya. Jadi ini ada total 6 mode. Mode pertama itu running RGB seperti ini. Mode kedua itu breathing atau nafas, dan untuk warna lampunya itu dia gonta-ganti otomatis. Dan ada 3 mode statik. Jadi kita bisa setting cuman nyala warna merah, atau warna biru, atau warna hijau. Kalau kalian nggak suka ada lampunya, kita juga bisa matiin sebagai mode ke-6. Dan ini yang gue kurang suka itu dia nggak bisa nyimpen mode lampunya. Misalkan kita sukanya itu di mode statik yang warna merah. Nah kalau kita matiin komputernya terus kita nyalain lagi, itu dia kembali ke mode default yaitu running RGB. Jadi kita harus ganti manual. Nah ini untuk lampu LED yang ada di bawah mikrofonnya. Ini mungkin agak susah kelihatan di kamera, tapi ini menurut gue sih di kecerahan yang maksimal itu cukup untuk sekedar nerangin area kerja atau area meja kita. Dan ini dia ada keterangan berbentuk bunyi kalau misalkan lampunya itu udah kecerahannya maksimal, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan ada suara itu berarti keterangannya itu kecerahan lampunya itu udah maksimal. Dan ini untuk knobnya sendiri itu menurut gue sih agak lebih seret dari yang gue suka. Dan pastinya ini juga lampunya nggak bisa nyimpen mode. Jadi kalau misalkan kita matiin komputer terus kita nyalain lagi, dia kembali ke mati, kita harus nyalain manual lagi. Dan begitu juga untuk tombol mute-nya. Tombol mute-nya itu dia nggak bisa nyimpen mode. Jadi kalau misalkan kita mute terus kita matiin komputernya terus kita nyalain lagi, dia kembali nyala lagi. Oke, sekarang kita mau coba dengerin hasil suara mikrofonnya sendiri. Ini gue pakai aplikasi voice recorder bawaan Windows. Kita coba dengerin hasil suaranya. Oke, ini kita lagi coba mikrofon Rexus Sora DM1. Ini posisi mulut gue sekitar 1 jengkal dari mikrofonnya. Ini jenis mikrofonnya omnidirectional, jadi dia bisa pick up atau terima suara dari seluruh arah. Ini kalau misalkan gue arahnya ke sini, ke sebelah kanan, kurang lebih seperti ini.
Kalau misalkan gue ganti arah ke sebelah kiri, kurang lebih suaranya seperti ini. Dan ini kalau misalkan gue coba ganti ke sebelah kanan mikrofonnya, kurang lebih seperti ini. Kalau gue ke sebelah kiri seperti ini, terus kita kembali lagi ke tengah mikrofonnya. Ini kalau misalkan gue agak deketin lagi, kurang lebih suaranya seperti ini. Dan ini gue pakai Windows 10. Ini gue udah coba tes di Windows 11 dan berfungsi. Kita juga udah coba tes di HP Android. Selama HP Android kalian tuh nggak yang terlalu jadul, itu seharusnya bisa pakai OTG. Dan kita coba tes di HP, USB hubnya juga ikut berfungsi. Jadi kita bisa colokin mouse dan mikrofonnya tetap berfungsi. Ini pas kita pertama kali colokin ke komputer itu volume defaultnya di 98%, jadi anggap aja ini udah full volume. Kalian bisa dengerin sendiri untuk suaranya itu seperti apa. Semoga kalian bisa dengerin kemampuan dia untuk nge-pick up suara. Oke, kurang lebih hasil suaranya seperti itu. Kalau gue coba dengerin hasil suaranya sih menurut gue biasa aja, nggak yang bagus banget tapi juga nggak yang jelek. Kalau cuma sekedar untuk video call atau main game online sih menurut gue udah cukup banget. Tapi pastinya kita nggak bakal pakai mikrofon ini untuk rekaman yang profesional. Dan untuk mendapatkan hasil suara yang maksimal itu emang kita posisinya harus agak deket dari mikrofonnya. Oh ya, satu hal lagi yang tadi gue perhatiin, kalau kita masuk ke pengaturan suara di Windows, ini perangkatnya nggak muncul sebagai Rexus atau DM1, tapi munculnya sebagai M200. Untuk harganya sendiri, pada saat kita rekam video ini, Rexus Sora DM1 kita jual di harga 200.000. Dan untuk harga terbaru, kalian bisa klik link pembeliannya di deskripsi. Dan untuk harga segitu sih, menurut gue biasa aja sih, nggak yang mahal banget, tapi juga nggak yang murah banget. Karena perlu diingat ini, kalian nggak cuma dapat mikrofon, tapi kalian juga dapat lampu meja, dan ada USB hubnya dalam satu paket. Oke, kayaknya udah gue bahas semua, tapi kalau misalkan ada yang kurang atau kalian punya pertanyaan, kalian bisa taruh di komen. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like, dan jangan lupa subscribe ke channel Nerdista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, see you next video. Love you.